itu bisa ditemukan dengan analisa indera atau pengalaman. Ada lagi aliran pragmatisme, ya kan? Itu realita itu bisa dikaitkan dengan sosial melalui pengamatan. Kalau aliran eksistensialisme itu setiap individu ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang bisa diperbaiki. Yang saya garis bawahi bahwa landasan filsafat artinya adalah landasan yang memberikan arah, memberikan kontribusi, memberikan pemikiran sehingga problema-problema pendidikan bisa dipecahkan melalui landasan filosofis, ya. Sehingga pelaksanaan kurikulum itu bisa mencapai tujuan, baik tujuan pendidikan nasional, tujuan institusi, tujuan pembelajaran, dan tujuan-tujuan yang lain. Itu seperti itu. Yang selanjutnya, landasan yang kedua adalah landasan psikologi. Ya, kalau dalam psikologi kan ilmu jiwa. Ya. Artinya apa? Apa maksud dari landasan kurikulum dari aspek psikologis? Artinya di sini adalah pengembangan kurikulum agar upaya pendidikan atau pelaksanaan kurikulum dapat menyesuaikan, ya, kepada satu, ya, menyesuaikan peserta didik, baik penyesuaian materi atau bahan ajar atau penyesuaian proses penyampaian pembelajaran. Kan Anda mungkin ada mata kuliah yang namanya psikologi perkembangan, ya kan? Ada mata kuliah psikologi belajar. Nah, psikologi ini diarahkan bagaimana kurikulum itu, ya, diarahkan, ya, disampaikan sesuai dengan psikologi anak, sesuai dengan tingkatan masing-masing, ya kan? Bawahnya begini kurikulum, banyak kurikulum pelajaran SMA dikasih pelajaran anak TK, ya jelas enggak mungkin, ya. Atau pelajaran tingkatan SMP disampaikan untuk anak SD. Itu nanti juga mempengaruhi dalam segi psikologi. Makanya dalam landasan psikologi ini bagaimana kurikulum ini dijadikan sebagai pedoman dalam mengajar peserta didik sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan. Jadi secara psikologi anak didik itu kan memiliki keunikan dan perbedaan masing-masing, baik perbedaan minat, perbedaan bakat maupun potensi perkembangan maksudnya. Makanya di sini kurikulum harus memperhatikan kondisi psikologis perkembangan, ya kan, serta psikologi perkembangan anak, ya kan? Itu maksudnya diarahkan ini di sana, ya kan? Makanya tadi sudah saya sampaikan ada landasan psikologi, kemudian psikologi perkembangan, psikologi belajar, itu seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan psikologi perkembangan. Perkembangan anak ini kan berbeda-beda ya, antara anak anak TK, kemudian anak SD, kemudian anak SMP, kemudian SMA. Kalau perkembangannya anak-anak TK atau RA SD itu kan lebih perkembangannya lebih anak-anak lebih suka bermain. Ya bagaimana kurikulum itu menyesuaikan anak itu. Ya makanya kalau ngajar di di SD atau di MI atau di RA itu strategi pembelajarannya itu disesuaikan kepada anak tersebut.
ya kan? Pokoknya saya ngajar kayak gini nih. Saya ngajarnya metodenya kayak anak kuliah, diterapkan di anak TK ya jelas pasti bubar semua, ya kan? Itu seperti itu. Kalau ngajar, saya dulu pernah ngajar di anak-anak kecil, jadi ya harus nyanyi, gitu kan? Harus bermain, kemudian apa namanya outbound sambil outbound itu ya. Karena ini mengikuti perkembangan mereka itu ya. Bukan berarti mereka harus ikut kita, tapi kita yang ikut mereka. Ya, itu seperti itu. Dalam perkembangan psikologi ini, seluruh aspek kepribadian anak ini bisa disesuaikan ya masing-masing peserta didik. Ya. Wah, anak kuliah juga beda-beda tipenya, ya kan? Ada yang ini, ada yang itu, dan sebagainya lah ya. Yang selanjutnya itu psikologi belajar, ya kan? Ada apa namanya psikologi belajar. Setiap anak kan beda-beda. Ada yang apa namanya belajarnya itu lebih identik kepada kinestetik. Kinestetik itu kalau belajar itu dia harus mengedepankan gerak. Jadi harus bermain gitu, keliling itu harus bisa konsentrasi. Ada juga yang tipe audio. Tipe audio ini dia bisa belajar kalau mendengarkan hal-hal apa namanya yang MP3, musik dan sebagainya. Itu tipe audio. Apa yang tipe belajar psikologi belajar, tipe belajarnya itu yang visual. Jadi kalau tidak dijelaskan secara visual, itu mereka itu tidak paham. Ya makanya di sini peran media pembelajaran sangat penting disesuaikan dengan apa namanya psikologi belajar anak masing-masing. Selanjutnya terkait dengan apa namanya perkembangan peserta didik dalam apa namanya kurikulum. Ya, yang pertama peserta didik itu hendaknya diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat dan kebutuhannya. Jadi bakatnya beda, ya kan? Minatnya beda, kebutuhannya beda, ya kan? Ada yang bakatnya itu olahraga, ya kan? Ada yang bakatnya itu dalam bidang agama, ada yang bakatnya silat, macam-macam. Makanya ada kegiatan pembelajaran kokurikuler, ekstrakurikuler, gitu kan? Itu dalam rangka apa? Memberi kesempatan peserta didik untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Yang selanjutnya terkait dengan perkembangan peserta didik itu ya. Lembaga pendidikan hendaknya menyediakan belajar yang bersifat kejuruan maupun akademik. Ya ini biasanya untuk apa namanya SMK gitu ya. Makanya ada kegiatan ekstrakurikuler, kan? Kemudian di samping disediakan pelajaran yang bersifat umum, jadi yang inti, kemudian juga disediakan pelajaran pilihan atau penjurusan. Kalau penjurusan itu sekarang adalah mulai kelas SMA atau SMK ya, kelas berapa? Kelas 1 ya, atau kelas 10. Jadi kalau SD belum ada penjurusan, ya kan? SMP juga belum, ya, itu seperti itu. Yang selanjutnya terkait dengan tadi aspek psikologi ya, bagaimana kurikulum itu diarahkan sesuai dengan psikologi perkembangan, psikologi belajar, kan? Itu seperti itu. Yang selanjutnya adalah landasan sosial budaya atau dikatakan landasan sosiologis. Kalau berbicara tentang sosial ini lebih ke masyarakatan, ya. Artinya apa? Bagaimana pengembangan kurikulum ini diarahkan kepada apa namanya? Kemasyarakatan, ya, karena ini penting, ya, bukan hanya dibekali tentang keterampilan pengetahuan, tapi bagaimana kurikulum itu anak itu nanti besok kalau udah lulus itu bisa bermasyarakat atau bersosial dengan sosial budaya yang apa namanya berbeda-beda, ya, kan, sesuai dengan masyarakatnya apa gitu ya. Kemudian terkait dengan apa sosial budaya. Jadi bagaimana pengembangan kurikulum ini proses mempersiapkan individu agar menjadi
warga masyarakat yang diharapkan, sehingga menjadi warga masyarakat yang bermanfaat, ya kan, sesuai dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya sama, saya bermanfaat di sini di kampus, ya kan, saya bermanfaat di sekolah, kemudian pulang menjadi public figure, ya kan. Organisasi FNU, IPPN dan sebagainya, ikuti, ya kan, seperti itu, ya. Saya juga aktif di organisasi, kalau saya di organisasi BMA atau Jamiah Rupiah Aswaja, lebih ke apa ya, dalam bahasanya tukang sumuk gitu ya, itu seperti itu. Ya macam-macam lah organisasi, yang penting bermanfaat bagi masyarakat, ya itu seperti itu. Nah, Anda besok mungkin ya ada yang menjadi tokoh-tokoh, ya tokoh-tokoh masyarakat, ya harus menjadi tokoh, ya minimal alumni Taibah ya bisa ngimami tahlil, yang ini yang apa namanya, yang calon ibu-ibu ya bisa ngimami di muslimatan atau ngisi ceramah, ngisi apa, harus bisa, ya itu seperti itu. Artinya di sini bagaimana pengembangan kurikulum Anda itu disiapkan untuk bermanfaat di masyarakat, ya itu seperti itu. Saya juga di mana-mana juga sama, dibutuhkan ini itu dan sebagainya, ya kan, menjadi anfa'uhum linnas, itu seperti itu. Yang selanjutnya terkait dengan tadi ya, fungsi sosial, bagaimana kita sebagai mahasiswa ini apa namanya bisa bermasyarakat lah, ya itu seperti itu, sehingga mendorong kita untuk mentransmisikan budaya, kemudian mendorong adaptasi lingkungan, membentuk kedisiplinan, ya kan, meningkatkan perilaku etik, mendorong kelompok, ya kan, dan lain-lain. Kalau orang apa namanya bermanfaat bagi masyarakat kan enak, ya jadi masyarakat butuh kita, ya kan, itu seperti itu. Saya mengajarkan seperti ini kepada mahasiswa saya supaya Anda itu bermanfaat, ya kan, di mana-mana itu maksudnya ya. Yang selanjutnya ada beberapa faktor yang memberikan pengaruh dalam pengembangan kurikulum dalam masyarakat. Satu adalah kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat akan pendidikan ini sangat penting, ya kan, sangat penting. Jadi mohon maaf ya, karena Anda jurusan pendidikan agama Islam, ini sangat dibutuhkan masyarakat. Salah satunya umpamanya ngajar di musola, ya kan, ngajar di masjid, mengajari, itu kan masyarakat sangat butuh itu, ya kan. Saya itu melihat di daerah saya itu ada yang namanya Langgar Kecil itu ya. Itu apa namanya, sebenarnya masyarakatnya itu ya kepengen anak-anaknya bisa ngaji, ya, bisa ngaji, ya, bisa ngaji di musola tersebut, ya. Kemudian saya ini apa namanya diminta oleh seseorang, Pak, bisa ndak menghidupi musola ini, ya kan, agar musola ini bisa hidup dan anak-anak bisa mengaji, ya kan. Saya bilang ya, saya insya Allah ya siap kalau menghidupkan, tapi saya mungkin tidak bisa istiqomah setiap hari karena jam saya kadang ya jam terbangnya banyak gitu ya. Terpaksa itu anak-anak kecil itu ya di daerah sekitar itu tiap sore itu datang. Saya tidak pernah meminta, tidak pernah datang sendiri, ya kan. Oh, ngaji di tempatnya ini, ngaji di tempatnya ini. Setiap sore jam 5, jam setengah 5 itu pada datang. Itu berarti kan masyarakat butuh akan pendidikan. Anak-anak SD yang belum pada bisa ngaji dan sebagainya. Itu seperti itu. Besok kamu harus seperti itu ya. Harapannya apa namanya, ya minimal ngajar di TPK atau di pondok lah, syukur-syukur itu ya. Yang selanjutnya, perubahan dan perkembangan masyarakat ini sangat-sangat penting gitu ya. Itu seperti itu.
Yang selanjutnya ini landasan dalam pengembangan kurikulum adalah landasan teologis atau religius, ya kan? Artinya apa? Landasan agama ini menjadi pondasi awal bagi kita, apalagi kita jurusannya pendidikan agama Islam, ya. Makanya kurikulum 13 itu punya kurikulum kompetensi dan kurikulum berkarakter. Karakter ini bisa dikembangkan, salah satunya adalah dengan landasan agama. Karena di dalam agama di sini, dalam agama ini diajarkan tentang bagaimana berperilaku, bagaimana beretika, bagaimana berakhlakul karimah, kan seperti itu. Makanya dalam undang-undang ya, dalam pengembangan kurikulum, sebaiknya landasan Pancasila itu kan bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu berarti kan agama, ya kan? Di Indonesia ini menyatakan bahwa kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing individu. Itu seperti itu. Yang selanjutnya terkait dengan landasan agama. Karena di sini pengembangan kurikulum itu bagaimana anak ini